Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Syariah Azima dari kelas C reguler 2024, jurusan Pendidikan Sejarah. Halo Sobat Literasi, jika kita ingin menjadi guru yang profesional, kita tidak hanya mengajar, akan tetapi kita harus mengevaluasi bagaimana cara proses pembelajaran itu terjadi. Nah, pada video kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Evaluasi Pembelajaran, karya Dr. Rina Febriana, MPD. Pada buku ini, kita tidak hanya mengetahui evaluasi pembelajaran, akan tetapi kita juga dijelaskan bagaimana cara mengevaluasinya dan bagaimana menjadi pendidik yang benar. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa evaluasi itu bukan hanya sekadar memberi nilai, tetapi bagaimana cara evaluasi terhadap siswa tentang sikap, perilaku, dan cara pendidik yang seharusnya untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran tersebut. Baiklah, di sini saya akan membuka daftar isi terlebih dahulu agar kita tahu apa sih isi rangkaian yang ada di dalam buku ini. Nah, di dalam buku ini kita mengetahui bahwa di dalam bagian bab satunya ada evaluasi pembelajaran, yaitu seputar pengertian dari evaluasi pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua ada konsep evaluasi. Lalu kita mengetahui juga tentang bagaimana pengukuran, penilaian, dan evaluasi bagi pendidik untuk mendidik siswanya. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa ada ruang lingkup evaluasi pembelajaran, ada sistem penilaian, ada teknik dan bentuk tes sebagai alat penilaian. Ada bab 5 ada teknik penilaian, yang bab 6 ada tes sebagai alat pengukur penilaian, yang ketujuh ada kualitas tes sebagai alat ukur penilaian, yang kedelapan ada rubrik penilaian, yang kesembilan ada evaluasi hasil penilaian. Lengkap ya guys di sini. Oke, kita mulai aja dari bab 1. Pada bab 1 di sini ada tentang pengertian konsep evaluasi. Pengertian evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat berbagai alternatif keputusan. Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam penilaian atau asesmen keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Nah, sesuai dengan pengertian tersebut, maka setiap kegiatan evaluasi ini mempunyai 3 implikasi berikut. Implikasinya, yaitu yang pertama, evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus yang bukan hanya pada akhir pengajaran, tetapi dimulai sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Yang kedua, proses evaluasi harus diarahkan ke tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan berbagai jawaban tentang bagaimana memperbaiki pembelajaran. Yang ketiga ada evaluasi mengharuskan penggunaan berbagai alat ukur yang akurat dan bermakna untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, yang gunanya itu membuat keputusan. Nah, dengan demikian evaluasi adalah proses yang berkaitan dengan pengumpulan informasi yang memungkinkan pendidik untuk menentukan tingkat kemajuan pembelajaran dan menentukan pembelajaran agar kedepannya lebih baik. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana jenis-jenis evaluasi. Nah, tidak hanya ujian, tetapi ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, ada ulangan akhir semester, ada ulangan kenaikan kelas, ada ujian sekolah, ada ujian nasional. Nah, di sini juga dijelaskan apa-apa saja pengertian dari ulangan tersebut atau ujian tersebut. Nah, jadi pada bab 1 ini berisi tentang evaluasi pembelajaran. Rangkaian-rangkaiannya tentang penilaian, pengukuran, dan evaluasinya. Nah, jadi di dalam bab 1 ini kita diberikan pengertian tentang konsepnya, tentang cara kita mengambil penilaian, pengukuran, dan cara kita mengevaluasi siswa-siswa tersebut atau peserta didik tersebut. Nah, di akhir bab bagian atau di akhir bab di sini ada diberikan latihan agar kita lebih memahami isi dari buku tersebut. Nah, kita masuk ke dalam bab 2. Di dalam bab 2 ini
dijelaskan tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Nah, di ruang lingkup evaluasi pembelajaran itu terdapat 3 domain. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, yang ketiga ada psikomotorik. Nah, kognitif itu adalah pengetahuan suatu jenjang kemampuan yang mengharuskan peserta didik agar mampu mengenali dan mengetahui berbagai konsep, fakta, atau istilah. Nah, peserta didik ini tidak diharuskan untuk dapat memahami atau mengerti dalam penggunaannya, tetapi dapat mendefinisikan, memberikan, dan mengidentifikasi, memberi nama, menyusun daftar, dan mencocokkan pengetahuannya. Lalu yang kedua ada afektif. Segi afektif adalah suatu internalisasi sikap yang mengacu pada pertumbuhan batin dan peserta didik menyadari tentang nilai tersebut dan berusaha untuk mengambil sikap yaitu sikap. Nah, yang ketiga ada psikomotorik. Psikomotorik atau psikomotor ini adalah kemampuan peserta didik dalam hal gerakan tubuh dan juga bagian-bagiannya. Seperti namanya psikomotorik gitu ya. Nah, gerakan tersebut dimulai dari gerakan sederhana hingga gerakan yang sulit dan perubahan pola gerakan yang dapat menghabiskan waktu setidaknya 30 menit. Nah, sesuai dengan taksonomi Bloom yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kemampuan peserta didik ini dapat dibagi dua, yaitu tingkat tinggi dan tingkat rendah. Kemampuan pada tingkat rendah adalah berupa pengetahuan, pemahaman, dan juga pengaplikasian. Sedangkan kemampuan tingkat tinggi itu berupa menganalisis, sintesis, dan mengevaluasi, serta kreativitas. Nah, dengan demikian, kegiatan seperti menghafal yang dilakukan oleh peserta didik merupakan jenis kemampuan tingkat rendah. Nah, berdasarkan cara berpikir, kemampuan berpikir tingkat tinggi dibagi juga menjadi dua, yaitu berpikir kritis dan juga kreatif. Berpikir kritis itu adalah kemampuan peserta didik dalam memberikan suatu rasionalisasi terhadap sesuatu dan mampu memberikan penilaian terhadapnya. Sedangkan berpikir kreatif itu kemampuan peserta didik dalam membuat suatu generalisasi dengan menggabungkan, mengubah, atau mengulang kembali berbagai ide tersebut. Nah, masuk ke ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran harusnya itu mengacu pada tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, salah satu tujuan dari adanya evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui sejauh apa efektivitas dan efisiensi pada suatu pembelajaran yang termasuk tujuan, materi, media, sumber belajaran, lingkungan, metode, peserta didik, guru, maupun sistem penilaian. Nah, ruang lingkup pembelajaran secara keseluruhan adalah yang pertama program pembelajaran. Nah, program pembelajaran ini merupakan suatu bagian dari ruang lingkup evaluasi pembelajaran yang penting untuk diketahui. Yang kedua ada proses pelaksanaan pembelajaran, seperti kita tahu bagaimana rangkaian-rangkaiannya, seperti kegiatan apa yang dilakukan oleh pengajar, lalu guru, dan peserta didik. Yang ketiga ada hasil pembelajaran. Nah, hasil pembelajaran ini merupakan salah satu ruang lingkup pembelajaran. Hasil pembelajaran ini tentunya dilihat untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu sesuai dengan capaian indikator, kalau jangka menengah yang sesuai pada pencapaian target mata pelajaran, dan jangka panjang itu realitas ketika peserta didik berbaur di masyarakat. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran menurut perspektif proses dan hasil belajar yaitu yang pertama sikap, seperti apakah sikap dari peserta didik telah sesuai dengan apa yang diharapkan,
Lalu yang kedua, bagaimanakah sikap peserta didik kepada guru, pelajaran, orang tua, suasana sekolah, lingkungan, metode, maupun media pembelajaran. Yang ketiga ada bagaimana sikap dan juga tanggung jawab peserta didik di berbagai tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Dan yang keempat, kita juga harus mengetahui bagaimana sikap peserta didik terhadap tata tertib sekolah dan juga kepemimpinan sekolah, kepala sekolah. Nah, di sini lengkap ya guys. Pada bab 2-nya juga kita diberitahu ya apa saja pengetahuan dan pemahaman peserta didik, apa saja kecerdasan peserta didik. Yang keempat ada kecerdasan jasmani atau kesehatannya, seperti apakah jasmani peserta didik telah berkembang secara harmonis, apakah peserta didik telah mampu menggunakan semua anggota badannya dengan tangkas. Nah, lalu ada yang kelima ada keterampilan. Nah, kita tuh harus mengetahui juga apakah peserta didik ini telah memiliki keterampilan khusus, atau apakah peserta didik telah terampil menggunakan tangannya untuk melakukan keterampilan khusus tersebut, seperti dalam bidang menggambar, otomotif atau kreasi dan lain-lain. Nah, kita masuk ke bab 3, yaitu sistem penilaian. Nah, sistem penilaian adalah hasil belajar pada umumnya yang dibedakan melalui dua cara atau dua sistem, yakni penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, yang pertama itu penilaian acuan norma atau bisa disebut dengan PAN. Nah, penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang menjadi acuan kepada rata-rata kelompoknya. Nah, untuk itu, norma atau kriteria digunakan dalam menentukan derajat prestasi seorang peserta didik dibandingkan dengan nilai rata-rata kelasnya. Nah, selanjutnya akan diperoleh 3 kategori peserta didik, yaitu di atas rata-rata, sekitar rata-rata, dan di bawah rata-rata kelas. Dengan kata lain, prestasi yang dicapai peserta didik ditentukan oleh prestasi kelompoknya. Nah, keuntungan sistem ini adalah dapat sekaligus mengetahui prestasi dari kelompok sehingga keberhasilan pembelajaran untuk semua peserta didik dapat diketahui. Lalu penilaian acuan patokan atau PAP, bukan PAP ini ya guys, tapi ini. Nah, penilaian acuan patokan itu adalah penilaian yang diajukan kepada tujuan instruksional yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dengan demikian, derajat keberhasilan peserta didik dibandingkan dengan tujuan yang seharusnya dicapai, bukan dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya. Nah, pada umumnya, keberhasilan peserta didik ini ditentukan kriterianya, yaitu berkisar 70-80% dari tujuan atau nilai yang seharusnya dicapai. Jika kurang dari kriteria tersebut, maka dinyatakan belum berhasil. Nah, misalnya itu peserta didik diberikan soal atau pertanyaan sebanyak 50 pertanyaan. Nah, setiap pertanyaan yang dijawab benar itu diberi angka atau skor 1 sehingga maksimal skor yang dicapai adalah 50. Nah, kriteria keberhasilannya itu adalah 80%, maka harus dicapai skor 40 agar tidak dinyatakan gagal. Nah, sistem penilaian ini mengacu pada konsep belajar tuntas atau mastery learning, yang yaitu jika semakin tinggi kriteria yang digunakan, maka semakin tinggi pula derajat penguasaan belajar yang dituntut kepada peserta didik. Nah, dalam sistem ini pendidik tidak perlu menghitung rata-rata kelas sebab kriterianya sudah pasti, guys. Oke. Nah, kita masuk ke bab 4 yang berjudul teknik dan bentuk tes sebagai alat penilaian. Nah, di sini dijelaskan yang pertama ada teknik dan instrumen penilaian. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 menyatakan bahwa standar isi atau SI untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, di dalam SI ini dijelaskan bahwa kegiatan pembelajaran dalam kurikulum nasional 2013
meliputi tatap muka, penugasan struktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Tatap muka adalah pertemuan formal antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Nah, penugasan ini harus terstruktur, dan kegiatan mandiri yang tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Lalu ada aspek yang dinilai. Nah, penilaian yang dilakukan secara menyeluruh yaitu mencakup semua aspek kompetensi yang meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir yang menurut taksonomi Bloom ini adalah kemampuan berpikir yang yang terdiri atas pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, pada tingkat pengetahuan, peserta didik dapat menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan saja. Lalu ada instrumen penilaian. Nah, di dalam instrumen penilaian ini diberikan tabel. Ini tabel. Nah, tabelnya ini berisi tentang klasifikasi teknik penilaian dan bentuk instrumen. Nah, seperti di dalam tabel, instrumen tes berupa perangkat tes yang berisi soal-soal, instrumen observasi berupa lembar pengamatan, lalu ada instrumen penugasan berupa lembar tugas proyek atau produk, lalu instrumen portofolio berupa lembar penilaian portofolio, instrumen inventory dapat berupa skala Thurstone, skala Likert, atau skala semantik. Nah, instrumen penilaian ini dapat berupa kuesioner atau lembar penilaian sendiri, dan instrumen penilaian antar teman berupa lembar penilaian antar teman. Nah, setiap instrumen harus dilengkapi dengan pedoman penskoran. Nah, di sini juga ada diberikan tabel dengan keterangannya ya guys. Nah, pada bab 5 dijelaskan tentang teknik penilaian. Yang pertama itu ada penilaian kinerja. Penilaian unjuk kerja adalah penilaian yang dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik dalam pemahaman konsep, pemecahan masalah, dan komunikasi. Penilaian unjuk kerja ini merupakan penilaian yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, penilaian kerja adalah bagian dari asesmen alternatif. Asesmen ini muncul sekitar tahun 1980-an sebagai kritikan terhadap kelemahan tes baku yang menggunakan tes objektif. Nah, pada bab 5 ini kita tidak hanya mengetahui tentang evaluasi peserta didik, tetapi kita sebagai pengajar juga perlu mengevaluasi diri kita. Nah, di sini juga ada dijelaskan ya teknik-teknik penilaian kita, seperti tahapan dalam membuat suatu hasil kerja, seperti tahap persiapan, tahap produksi, tahap akhir. Nah, tujuan dilakukannya penilaian hasil kerja ini yaitu kita sebagai pendidik harus memahami tujuan penilaian hasil kerja agar tidak terjadi kekeliruan dalam menyusun kisi-kisi instrumen dalam penilaian. Gitu. Nah, kita juga menilai sikap kita, seperti sikap dan objek sikap yang perlu dinilai, seperti cara menilai penilaian diri kita gitu. Nah, penilaian diri tingkat kelas juga perlu ya guys, karena kita sebagai pendidik atau peserta didik yang bersangkutan itu harus melakukan itu. Nah, adapun rangkaian instrumen penilaian sikap, yaitu ada observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan ada jurnal. Jurnal itu adalah catatan pendidikan di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik. Nah, pada bab 6 ini kita mengetahui tentang tes sebagai alat ukur penilaian, yaitu tes yang terdiri dari butir-butir soal
yang menguji tujuan penting dan mewakili ranah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan secara representatif. Nah, adapun di sini dikasih tahu ya guys tentang 6 hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tes ini. Yang pertama itu ada pengambilan sampel dan pemilihan butir soal. Yang kedua ada tipe tes yang akan digunakan. Yang ketiga ada aspek yang akan diuji. Yang keempat ada format butir soal. Yang kelima ada jumlah butir soal. Yang keenam ada distribusi tingkat keseluruhan butir soal. Lalu pada bab 7 kita akan mengetahui tentang kualitas tes sebagai alat ukur penilaian. Tes sebagai alat ukur atau instrumen harus memiliki kualitas instrumen yang baik. Gunanya itu untuk mengukur kesesuaian, efisiensi, dan kemantapan atau konsistensi suatu alat penilaian atau suatu tes yang dipergunakan bermacam-macam kualitas seperti validitas, keandalan, objektivitas, dan kepraktisan atau practicability. Lalu pada bab 8 kita akan diberi penjelasan tentang rubrik penilaian. Pengertian rubrik adalah salah satu asesmen yang digunakan dalam mengukur dan menilai peserta didik secara menyeluruh. Secara menyeluruh di sini diartikan bahwa penilaian peserta didik tidak hanya pada tahap akhir, namun juga ketika proses berjalan. Rubrik juga berguna untuk menuntun kerja dan instrumen untuk evaluasi. Arifin 2021 menyatakan bahwa rubrik sebagai suatu alat perskoran yang terdiri dari daftar perangkat kriteria atau apa yang harus dihitung. Nah, rubrik juga dapat diartikan sebagai panduan untuk menilai yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai hasil belajar peserta didik. Rubrik berisi daftar karakteristik yang diinginkan dalam suatu pekerjaan peserta didik dan juga panduan untuk pengevaluasian sebagai karakteristik tersebut. Nah, jenis rubrik itu ada dua, yaitu rubrik holistik dan juga rubrik analitik. Rubrik holistik ini menjadikan pembuat skor untuk menilai kinerja dengan cara menyeluruh atau tidak per bagian komponen. Selain itu, rubrik analitik menjadikan pemberian skor dapat menilai komponen secara terpisah. Nah, rubrik holistik ini dinilai lebih sesuai apabila tugas peserta didik ditujukan untuk membuat respon secara menyeluruh. Tidak ada jawaban mutlak atau benar salah. Sedangkan rubrik analitik ini ditujukan untuk peserta didik apabila mereka diharuskan untuk membuat jawaban yang fokus atau jelas. Nah, di sini juga ada penilaian kinerja dengan rubrik. Di sini juga ada tabelnya, itu penggambaran tipe kinerjanya itu. Seperti tipe kinerja yaitu proses, yaitu keterampilan fisik, mendemonstrasikan, memerankan, menggunakan alat, komunikasi lisan, atau kebiasaan kerja. Nah, contoh dari prosesnya itu yaitu memainkan alat musik, melakukan senam ritmik, melakukan percobaan di laboratorium, menyiapkan slide untuk mikroskop, memberikan pidato, sambutan, dan lain-lain, serta bermain peran. Nah, kelebihan dan kekurangan rubrik penilaian ini adalah rubrik penilaian dapat memberikan panduan pengamatan bagi para pengajar sehingga mereka dapat berfokus pada berbagai aspek dari kinerja dan juga produk yang akan dinilai. Nah, pada bab 9 ada evaluasi hasil penilaian. Nah, evaluasi penilaian itu adalah pendidik harus melakukan evaluasi terhadap hasil tes dan menetapkan standar keberhasilan. Sebagai contoh, jika semua peserta didik sudah menguasai suatu kompetensi dasar, maka pelajaran dapat dilanjutkan dengan materi berikutnya. Dengan catatan, pendidik memberikan perbaikan, yaitu remedial, kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan dan pengayaan bagi yang sudah tuntas. Nah, evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk mengetahui ketuntasan peserta didik dalam menguasai kompetensi dasar. Nah, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kompetensi dasar, materi, atau indikator yang belum mencapai ketuntasan. Nah, dengan mengevaluasi hasil belajar, pendidik akan mendapatkan manfaat yang besar untuk melakukan program perbaikan yang tepat. Jika ditemukan peserta didik yang gagal atau perlu dikaji kembali, apakah instrumen penilaiannya terlalu sulit, apakah instrumen penilaiannya sudah sesuai dengan indikatornya, atau cara pembelajarannya seperti metode, media, dan teknik yang digunakan kurang tepat. Nah, jika instrumennya
tidak sulit, mungkin pembelajarannya yang harus diperbaiki dan seterusnya gitu. Nah, pada bab 9 ini dijelaskan juga berbagai masalah dalam belajar, identifikasi permasalahan peserta didik dalam belajar, ada juga pengungkapan sebab masalah belajar, ada juga faktor-faktor yang bersumber dari murid, seperti tingkat kecerdasan rendah, kesehatan yang sering terganggu, alat penglihatan dan pendengaran yang kurang berfungsi dengan baik, ada gangguan alat perseptual, dan ada tidak menguasai cara-cara belajar yang baik. Nah, faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga ada juga, seperti kemampuan ekonomi orang tua yang kurang memadai, ada juga anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua. Yang ketiga, ada harapan orang tua terlalu tinggi terhadap anaknya. Nah, ini tuh kurang bagus ya kalau misalnya kita memberikan harapan yang terlalu tinggi kepada si anak, karena si anak ini akan ingin sebenarnya bagus, tetapi kalau dipaksa terus-terusan maka anak itu jadi tidak percaya diri jika dia melakukan kesalahan. Karena dalam suatu keluarga itu tidak terlalu sama, pastinya kan. Nah, dengan kata lain, mereka dilahirkan dengan membawa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada anak yang sangat pintar dalam melakukan hal ini, ada juga anak yang pintar dalam melakukan hal ini. Jadi kita tuh sebenarnya tidak boleh harus berpatokan seperti misalnya si kakak pintar di dalam hal matematika dan si adik pintarnya di bidang lain. Nah, kita tidak harus mematokkan bahwa si adik ini harus sama pintarnya dengan yang kakak lakukan, begitu. Dan juga ada faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, masalah-masalah yang dialami peserta didik dalam belajar tidak saja bersumber dari keadaan rumah tangga atau keadaan murid, tetapi juga dapat bersumber dari sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri. Seperti kurikulum yang kurang sesuai, pendidik yang kurang menguasai bahan pelajaran, metode mengajar yang kurang sesuai, pendidik yang kurang menguasai bahan pelajaran, metode mengajar yang kurang sesuai, serta alat-alat dan media pengajaran yang kurang memadai. Lalu ada membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. Nah, seperti ada program perbaikan, yaitu bentuk khusus dari pengajaran yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Kekhususan dari pengajaran ini terletak pada peserta didik yang dilayani, seperti bahan pengajaran, metode, dan media penyampaiannya. Nah, di sini juga diberitahu cara atau format lembar program perbaikan. Ada juga format lembar program pengayaan. Nah, di akhir ada latihan. Latihan ini gunanya itu untuk kita mengetahui lebih jelas apa isi dari bab tersebut. Nah, di setiap bab ini ada latihannya. Jadi kita lebih memahami apa isi dari buku tersebut dan kita mengetahui bagaimana cara mengevaluasi pembelajaran. Baiklah, segitu saja hasil dari critical book review saya, buku yang berjudul Evaluasi Pembelajaran, karya Dr. Ina Febriana. Terima kasih yang sudah menonton. See you. I just had to let you know you're